Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emma di PT Anamiroh Travelindo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh. Umroh bersama kami, berangkatnya pasti. Oke, kali ini aku mau membahas tentang hikmah tawaf dalam ibadah haji. Dan nanti jangan lupa ya, di akhir video jangan di skip, nanti ada promo-promo umroh untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan, silakan subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Syukur alhamdulillah ya, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan hidup kepada kita semua, sehingga kita masih bisa bertatap muka lagi ya, walaupun lewat online. Semoga kita tetap dalam lindungannya, dijauhkan dari segala keterburukan dunia dan di akhirat. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tawaf merupakan salah satu ritual wajib saat ibadah di tanah suci, baik itu ibadah umroh maupun haji. Ibadah ini dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan arah yang berlawanan dari jarum jam. Secara bahasa, tawaf berasal dari kata kerja bahasa Arab tofa, bahasa yang berarti berjalan mengelilingi atau mengelilingi sesuatu. Jadi secara harfiah tawaf adalah melakukan 7 putaran berlawanan arah jarum jam mengelilingi Ka'bah. 7 putaran ini dimulai dan diakhiri dari Hajar Aswad, yang menyimbolkan bahwa kita memulai hidup dan nantinya akan berakhir kembali kepadanya. Meski begitu, sebenarnya apa ya hikmah dari melakukan tawaf? Hikmah tawaf dalam surat Al-Hajj ayat 29, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tawaf kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Waliyatawafu bil baitil atiq, yang artinya dan melakukan tawaf di sekelilingi al-bait atau al-atiq Baitullah. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kebijaksanaan yang tak terbatas. Itulah sebabnya Dia tidak pernah memerintahkan sesuatu yang tidak bijaksana. Namun, kita tidak perlu mengetahui ilmu pengetahuan di balik setiap perintahnya. Tawaf adalah salah satu ritual penting dalam ibadah haji yang dilakukan di Masjidil Haram di Mekah. Ritual tawaf ini memiliki beberapa hikmah yang bisa dipetik oleh para jamaah haji, di antaranya yang pertama yaitu mengikuti teladan Nabi Ibrahim. Tawaf mengelilingi Ka'bah merupakan salah satu ritual yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dengan melakukan tawaf, para jamaah haji mengikuti jejak dan teladan mereka dalam menegakkan agama Allah. Ini mengingatkan kita akan pentingnya menghormati dan mengikuti teladan para nabi. Yang kedua, memperkuat rasa kesatuan umat Islam. Tawaf mengumpulkan jutaan umat muslim dari berbagai belahan dunia di satu tempat. Dalam tawaf, orang-orang
dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan bahasa bersatu dalam ibadah yang sama. Ini menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di antara mereka. Mengesankan bahwa di hadapan Allah, semua umat muslim adalah saudara dan saudari. Yang ketiga, mengingat tujuan hidup yang hakiki. Ketika melakukan tawaf, jamaah haji dihadapkan langsung dengan Ka'bah yang merupakan rumah Allah di bumi. Tawaf ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama hidup kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dan mencari keridhoannya. Mengelilingi Ka'bah secara terus-menerus adalah simbol dari komitmen kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan yang selanjutnya, yang keempat, melatih kedisiplinan dan kesabaran. Tawaf seringkali dilakukan di dalam kerumunan besar yang memerlukan kesabaran, kedisiplinan, dan pengendalian diri. Dalam tawaf, jamaah haji belajar untuk tetap tenang dan menjaga etika serta kesopanan di tengah keramaian yang sibuk. Ini membantu mengasah sifat-sifat positif seperti kesabaran, kedisiplinan, dan kontrol diri. Yang kelima, merasakan kekuasaan dan kehadiran Allah. Tawaf dilakukan di sekitar Ka'bah yang merupakan tempat yang penuh berkah dan dianggap sebagai rumah Allah di bumi. Dalam tawaf, para jamaah haji dapat merasakan kekuasaan, keagungan, dan kehadiran Allah yang lebih dekat. Ini dapat meningkatkan keimanan dan kecintaan mereka kepada Allah, serta menyadarkan mereka akan pentingnya menghormati dan tunduk kepadanya. Yang keenam, simbol perjalanan hidup. Tawaf juga dapat dianggap sebagai simbol perjalanan hidup seseorang. Ketika melakukan tawaf, kita berjalan mengelilingi Ka'bah dari awal sampai akhir. Ini mencerminkan perjalanan hidup dari kelahiran hingga kematian. Dan pentingnya menjalani kehidupan yang bermakna dan bertakwa kepada Allah di setiap langkah perjalanan kita tersebut. Para jamaah haji dapat mengambil manfaat yang lebih dalam dari ibadah tawaf. Yang ketujuh, memperkuat kesadaran dan kematian dan hari kiamat. Haji adalah perjalanan yang mengingatkan kita akan sementara dan fananya kehidupan di dunia ini. Ketika melaksanakan tawaf di Masjidil Haram yang penuh dengan jamaah haji, kita menyaksikan beragam usia, kesehatan, dan latar belakang sosial. Hal ini mengingatkan kita akan kepastian kematian dan pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Tawaf menjadi momen introspeksi yang mengingatkan kita untuk memperbaiki diri dan mengarahkan hidup kita kepada Allah. Yang kedelapan, menumbuhkan rasa syukur dan rendah diri. Tawaf merupakan bentuk penghormatan dan penyembahan kepada Allah. Melalui tawaf, kita merasakan kebesaran dan kemuliaannya. Sementara pada saat yang sama, kita menyadari kerendahan dan kelemahan diri kita sendiri. Ini merangsang rasa syukur dan rendah hati, mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal darinya. Tawaf mengajarkan kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah dan untuk selalu berada dalam sikap rendah hati. Dan yang kesembilan, menanamkan jiwa ikhlas dan konsistensi.
Tawaf adalah ritual yang dilakukan secara berulang-ulang, baik dalam jumlah putaran maupun dalam setiap ibadah haji yang berbeda. Ini mengajarkan kita untuk menjadi konsisten dan istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tawaf, kita diajarkan untuk tidak hanya melaksanakan ibadah secara fisik, tetapi juga dengan penuh kesadaran dan keikhlasan dalam hati. Hal ini membentuk karakter kita menjadi lebih konsisten dalam menjalankan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, yang ke-10, merasakan persatuan dengan umat terdahulu. Tawaf telah dilakukan oleh umat muslim sepanjang sejarah, termasuk para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengan melakukan tawaf, kita merasakan persatuan dengan mereka dan menjalin ikatan spiritual dengan generasi sebelum kita. Ini memberi kita rasa hormat dan penghargaan yang lebih besar terhadap warisan Islam dan mengingatkan kita akan peran kita sebagai pewaris dan penerus mereka dalam mempertahankan agama ini. Dengan memahami dan menghargai hikmah-hikmah tawaf dalam ibadah haji, para jamaah haji dapat mengambil manfaat yang lebih besar dari setiap langkah yang diambil di sekitar Ka'bah. Tawaf bukan hanya ritual fisik semata, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan kesolehan diri, memperkuat ikatan dengan Allah, dan memperkuat persaudaraan dalam umat muslim. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Di sini ya, saya himbau kepada Bapak Ibu ya, semuanya yang sudah memenuhi syarat untuk berhaji ya atau umroh, segera daftarkan diri ya, karena haji dan umroh adalah wajib dilakukan untuk orang yang sudah mampu. Sebagaimana dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah, karena akan datang suatu waktu mampu tapi tidak mau, atau mau tapi sudah tidak mampu lagi. Maka niatkan dan sempatkan, insya Allah Allah akan mampukan, mumpung sehat, ada rezeki dan ada umur ya. Oke, kami dari PT An-Namirah Babat Lamongan Jawa Timur ada umroh murah super murah ya. Umroh 10 gratis 1 selama 16 hari, ada di bulan Agustus dan harganya murah super murah. Berangkatnya 11 orang, bayarnya 10 orang saja, dan harganya 34 juta. Yang minat monggo silakan WA di bawah ini. Dan untuk umroh 9 hari ini juga ada umroh murah super murah, yaitu berangkatnya 11 orang dan bayarnya 10 orang saja, dan untuk harganya 27.500.000 rupiah. Untuk program umroh 5 hari 5 gratis 1 juga ada ya. Ini ada program umroh 5 gratis 1, berangkatnya 6 orang dan bayarnya 5 orang saja. Dan untuk keberangkatannya ada di bulan September, yaitu yang 9 hari, program umroh 9 hari, untuk harganya 29.650.000 rupiah. Untuk hotelnya, hotel di Makkah ada di Al-Kiswah selama 4 hari, hotel di Madinah ada di Burj Mawadah 13 hari.
3 hari, maaf keliru ya, di Makkah 4 hari, di Madinah 3 hari, dan totalnya 9 hari, yang 2 hari ada di perjalanan ya. Monggo Bapak Ibu yang minat silahkan WA. Ini juga ada program umroh 5 gratis 1 13 hari, bayarnya 5 orang dan berangkatnya 6 orang, untuk harganya Rp34.650.000, dan untuk keberangkatannya ada di bulan September 2024. Untuk hotel di Makkah ada di Alfa selama 6 hari, hotel di Madinah ada di Amzat selama 5 hari. Monggo Bapak Ibu yang minat silakan. Dan ini juga ada yang 16 hari ya. Untuk 16 hari ini harganya Rp36.740.000, dan berangkatnya 6 orang, bayarnya 5 orang saja. Untuk hotel di Makkah ada di Tolhah Azyad selama 5 hari, dan di Madinah ada di Amzat selama 9 hari. Jadi ini umroh arba'in. Monggo Bapak Ibu yang minat untuk umroh promo di 5 gratis 1 atau 10 gratis 1, silahkan hubungi kami. Sampai di sini dari saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah mengikuti dan subscribe di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan share. Di sini Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.